Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alhim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 23 Februari 2023. Tema hari ini saya ambil kehidupan atau kematian. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Ulangan 30 ayat 15 sampai dengan 20 dan Injil Lukas 9 ayat 22 sampai dengan 25. Saudaraku yang terkasih, renungan kemarin saudara kita semua diajak untuk hidup di dalam pertobatan, yaitu pertobatan sejati. Tuhan Allah tak mau kita sebagai ciptaannya saudara hidup dalam lumpur dosa yang akan membawa kita dalam kemautan saudara. Tuhan Allah selalu dengan caranya ingin menyelamatkan kita semua. Melalui utusannya para nabi selalu diserukannya untuk bertobat, bertobat, dan bertobatlah. Namun apa respon kita akan seruan Tuhan Allah ini? Kita masih saja degil saudara. Masih saja kita hidup dalam kubangan dosa kita. Kita selalu saja masuk ke dalam dosa yang sama. Kita selalu saja mau disesatkan oleh dunia. Masih saja kita tak mau bertobat saudara. Padahal tangan Allah sudah membuka untuk kita. Dia mengulurkan tangannya supaya kita dekat kepadanya dan kita mau bertobat saudara. Kembali hari ini Tuhan Allah mengingatkan kepada kita semua dengan keras melalui Musa. Kita yang masih begitu degil, ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Ulangan 30:15. Tuhan Allah menunjukkan dua kemungkinan bagi kita yang harus kita pilih saudara. Kehidupan dan kematian. Mana yang harus kita pilih saudara? Lanjut Musa sesuai firman Allah. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya. Supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Ulangan 30 ayat 16. Banyak dari kita mengatakan bahwa saya telah mengasihi Allah. Saya telah mengikuti jalannya. Saya selalu berdoa, bersekutu. Saya rajin ke gereja, melayani kemana-mana. Cukupkah itu saudara? Itukah yang namanya mengasihi Allah? Tuhan Allah tidak melihat tindakan kita yang terlihat itu saudara. Allah melihat hati kita saudara. Bagaimana kita bisa mengatakan mengasihi Allah? Sesungguhnya di dalam hati kita ini masih ada iri, dengki, kebencian, dendam, menyimpan rencana kejahatan. Pantaskah kita katakan bahwa kita mengasihi Allah? Dengan adanya iri, dengki, kebencian, dendam dalam hati kita, berarti kita mengotori tempat Allah berdiam saudara. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam hati, di dalam kamu? 1 Korintus 3 ayat 16. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 1 Korintus 6 ayat 19. Saudaraku yang terkasih, kalau kita tahu bahwa hati ini adalah bait Allah saudara, maka kita harus menjaga, memeliharanya agar selalu bersih dan tetap kudus. Karena Allah itu kudus. Tetapi kalau kita pelihara kotoran yang ada di dalam hati kita, kita masih ada kedegilan, berarti kita tak sedikit pun mendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita diingatkan untuk jangan berpaling dari Tuhan Allah saudara. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa, tidak akan lanjut umurmu di tanah,
kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Ulangan 30 ayat 17-18. Untuk itulah saudara, dalam masa prapaskah ini kita diajak kembali untuk merefleksi diri kita saudara. Bagaimana hubungan kita dengan Sang Pencipta kita saudara, Tuhan Allah kita saudara. Kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh, masuk ke dalam pertobatan sejati. Bukan pertobatan tomat saudara. Tobatku, mat, tobatku, mat, tobat. Bukan saudara. Tetapi pertobatan sejati. Yesus mengajarkan kepada kita untuk menjadi pengikutnya dengan sungguh-sungguh saudara. Di mana dikatakan dalam Injil hari ini cara mengikuti Yesus. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Lukas 9 ayat 23. Menyangkal diri berarti kita mau meninggalkan semua predikat yang ada dalam diri kita. Termasuk kehidupan lama kita yang penuh dosa ini saudara. Kita mau kenakan kehidupan baru yang dipimpin oleh Roh. Melalui perenungan hari ini, kita kembali diberi pilihan oleh Allah. Kehidupan atau kematian. Kalau kita mau kehidupan saudara, kita harus mengasihi Allah dengan mau hidup menurut kehendaknya. Hidup dengan menjaga hati kita agar tetap bersih dan kudus. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Ulangan 30 ayat 20. Maka saudaraku yang terkasih, pakailah waktu yang diberikan Tuhan bagi kita saat ini untuk bertobat. Kita mau membersihkan hati kita. Kita mau menjaga hati kita supaya tetap bersih dan kudus. Dan kita mau selalu mengasihi Tuhan dengan berbuat kebaikan. Dengan selalu menjaga hati kita, menjaga lidah kita. Supaya hidup kita berarti lanjut umur kita. Tinggal di mana saja akan mendapat janji-janji Tuhan. Berkat-berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa yang begitu besar melalui putranya Yesus Kristus selalu mengampuni, dan berkat bimbingan Roh Kudus kita dimampukan untuk selalu mengakui dosa-dosa kita kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.